1. Latar belakang agama di Korea. Korea pernah dikabarkan sebagai udang yang menjadi korban di tengah-tengah pertempuran ikan paus. Semenanjung tersebut terletak di tempat yang sangat strategis di antara tiga negara besar yaitu China, Jepang, dan Rusia. Sepanjang masa, Korea menjadi medan perang untuk pertempuran negara-negara tetangga sehingga sering diserbu oleh China atau Jepang. Kedua negara tersebut memanfaatkan ataupun mendalangi pertikaian golongan-golongan politik dalam negara Korea sebagai alat untuk merebut kekuasaan di Korea. China dan Jepang secara silih berganti mempengaruhi lapangan politik Korea. Kebudayaan Korea tidak dilepas dari pengaruh kebudayaan negara tetangga, namun bangsa Korea tetap mempertahankan bahasanya sendiri serta mitos kuno yang menceritakan asal-usulnya, sehingga kisah darah akan memperebutkan nasional tetap terpeliharaan. Pengaruh agama-agama luar terlihat sebagai tambahan saja atas animisme. Beberapa dari negara-negara Asia lain perkembangan Injil di Korea tidak mengapai agama institusional dengan struktur yang kuat yang sudah mendarah daging dalam adat masyarakat Korea. Agama Buddha masuk Korea melalui Cina pada abad keempat dan berperang mengembangkan persatuan bangsa di bawah dinasti Silla. Pada abad ke-7, agama Buddha menjadi agama negara sehingga biara-biara menjadi dikaya dan tokoh-tokoh Buddha sangat berkuasa di lapangan politik. Tetapi pada tahun 1992 dinasti merebut kekuasaan, mengusir imam-imam Buddha yang korup, dan menetapkan filsafat Konghucu sebagai dasar pemerintahan. Masih terdapat banyak kuil Buddha di Korea, tetapi agama Buddha tidak memiliki kuasa seperti pada zaman dulu. Para biarawan Buddha pada umumnya dianggap rendah oleh masyarakat, terutama oleh golongan berpendidikan. Filsafat Konghucu merupakan tantangan yang kuat bagi perkembangan kekristenan di Korea. Etika Konghucu sangat dihargai dan dihormati oleh golongan berpendidikan sebagai filsafat dan pedoman hidup bukan sebagai agama. Ajaran Konghucu mengenai bakti seorang anak terhadap orang tuanya, mengerongkan adat Korea akan memujaan nenek moyang. Konghucu merupakan pengaruh kuat dalam kestabilan masyarakat Korea. Agama umum di Korea adalah Shamanisme, yaitu kepercayaan bahwa roh-roh terdiam di alam, misalnya dalam batu besar, pohon, air, dan langit. Roh terkemukan adalah Hanuni, roh sorga. Pada mudang Siamat atau iman merupakan perantara ekstasi antara dunia manusia dan dunia roh. Keselamatan dibayangkan sebagai keselarasan kembali dengan alam semesta. Peranan Siaman sangat hubungan antara manusia dan alam semesta
atau mengendalikan roh-roh menyen. Bahkan orang sakit agama ini mistis yang sudah mendarah daging di Korea dinilai oleh beberapa ahli pertumbuhan gereja lebih terbuka terhadap perkembangan Injil dibanding dengan agama-agama yang dominan negara-negara Asia lain. Beberapa penemuan arkeologi membuktikan kehadiran Kristenan Nestoria di Korea pada abad ke-7. Pada abad ke-16, tentara penduduk Jepang masuk ke Korea, termasuk sejumlah orang Katolik yang menyebarkan Injil kepada penduduk setempat. Akan tetapi baru menjelang akhir abad ke-18, Kristenan mulai berkembang di Korea. Beberapa dari negara-negara Asia lain berkembang tersebut terjadi sebagai usaha bangsa Korea sendiri, bukan sebagai hasil penginjilan dari luar ataupun perkataan di negara meresmikan Barat. Sekelompok ahli Konghucu menemukan dan mempelajari buku Ricci, ajaran yang benar tentang Raja Sorga dalam bahasa Cina. Salah seorang dari antara mereka, Ling Xinghong, ikuti serta dalam pendustaan pemerintah Beijing pada tahun 1784. Li bertemu dengan beberapa pastoral barat di Beijing. Akibatnya ia percaya kepada Yesus Kristus, lalu dibaptis di kota Nanjing. Ketika ia pulang ke Korea, ia membawa banyak buku Kristen dan salib-salib dengan patung Yesus. Ia menyebarkan Injil kepada teman-temannya, terutama kepada orang dari golongan terpejarahan dan golongan pengawai negara. Sejumlah orang beralih agama menjadi Kristen dan kemudian membahkan roh-roh Konghucu. Mereka orang-orang Kristen baru ini mengangkatkan persekutuan dan melangsungkan misa di rumah-rumah. Pada tahun 1794, seorang pastor Cina bernama James Chong Mong mau masuk Korea. Ia menemukan 4.000 orang Kristen Korea. Chong melayani jemaat tersebut secara sembunyi-sembunyi sampai tahun 1801, ketika ia ditangkap dan dihukum mati. Ratusan orang Kristen Korea dianiaya pada masa itu. Dari permulaannya, jemaat-jemaat Katolik dianiaya terutama karena mereka menolak ikut serta dalam acara pemujaan nenek moyang. Beberapa edik pemerintah menuduh orang Kristen tidak setia kepada orang tuanya dan juga kepada pemerintah. Pada tahun 1834 dan 1837, tiga orang pastor Eropa masuk Korea, tetapi pada tahun 1839 mati. Andre Kim, orang berkebangsaan yang Korea yang pertama dibebaskan pada tahun 1964, dihukum mati. 1 tahun kemudian pembebasan terhadap berlangsung pada tahun 1966 dengan pelaksanaan hukuman mati atas 2 orang uskup.
berkebangsaan Perancis bersama dengan 7 orang misionaris lain dari 2.000 orang Katolik Korea. Meskipun menghadapi penghambatan yang hebat, Gereja Katolik Roma bertekun pada imannya. Pada tahun 1986, perjanjian yang melindungi keamanan orang yang beralih agama menjadi Katolik ditandakan gani oleh Korea dan Prancis. Perjanjian ini sekaligus membuka jalan pastor Prancis untuk masuk Korea pada tahun 1900. Diperkirakan ada 42.000 orang anggota Gereja Katolik Roma di Korea dengan semua seminari di kota Seoul. Uskup Agung Augustus Mulel memimpin gereja di Korea, dan sebagai mencuria pada tahun 1911, Uskup Agung kedua ditempatkan di kota Taegyeong. 2. Misi Protestan di Korea. Pekabaran Injil Jerman Karl Gustav berkunjung ke Korea pada tahun 1932 dan membagikan traktat tentang tidak diberi izin tinggal di Korea. Robert Thomas, seorang walis yang diutus ke Cina oleh London Missionary Society, mengunjungi Korea pada tahun 1966 dengan menaiki sebuah kapal Amerika. Kapal tersebut berhasil mencapai ibu kota Pyongyang, tetapi keributan di pelabuhan mengakibatkan pada kapal diserang dan Thomas dibunuh bersama dengan semua awak kapal. Penerjemahan firman Tuhan di luar Korea mendahului dan meletakkan fondasi bagi misi Protestan di dalam negeri. John Ross, pendeta Presbyterian asal Skotlandia, melayani Tuhan di Manchuria pada tahun 1926. Ia membaptis beberapa orang Korea dengan pertolongan orang yang baru percaya tersebut. Ross dan rekannya John Cinteri menjemahkan Injil Lukas ke dalam bahasa Korea. Salah satu orang di antara mereka mengarahkan Injil kepada abangnya Su Chung John di desa Solai, sebelah barat laut Korea. Sung menjadi Kristen dan kemudian ia mendirikan jemaat Kristen di desa tersebut. Su merupakan salah satu orang dari 7 orang ke Korea pertama yang ditahbiskan sebagai pendeta Presbyterian. Sementara itu, Lee Song-jong di Jepang menjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Korea dengan memakai terjemahan bahasa Jepang dan bahasa Cina sebagai dasar penjemahan. Pada tahun 1984, Lee menerbitkan keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Sama seperti di beberapa negara Asia lain, hubungan perdagangan dan diplomatik dengan negara-negara Barat membuka jalan bagi pekabaran Injil di Korea. Pada tahun 1980,
Korea mendatangi perjanjian perniagaan dengan Amerika Serikat disusul oleh perjanjian serupa dengan Inggris, Jerman, Italia, Rusia, dan Prancis. Bangsa Amerika lah yang pertama mengambil kesempatan untuk mengutuskan tenaga misi ke Korea. Pada tahun 1884, seorang dokter Amerika, Horace Allen, utusan gereja Presbyterian, berangkat ke Korea sebagai dokter pribadi kedutaan besar Amerika. Allen tiba di Korea pada saat kekacauan politik. Pangeran Young Ik-min terluka akibat pemberontakan. Allen dipanggil untuk mengobati pangeran dan ternyata pengobatannya berhasil menyelamatkan nyawa, maka Allen disangi di istana, sehingga pada tahun 1850 ia diberi izin membuka rumah sakit menjadi di Seoul. Tidak lama kemudian, Horace Undreon, seorang pendeta Presbyterian yang sudah belajar kedokteran bersama dengan pendeta Appenzeller, utusan gereja Metodis, tiba di Korea. Undongun membantuan Allen di rumah sakit pada akhir 1885. Perkabaran Injil Presbyterian dan 5 perkabaran Injil Metodis sudah berada di Korea dengan keluarganya masing-masing. Undreon dan Appenzeller dengan tidak spontan oleh orang Kristen Korea penginjil Barat merupakan pasukan pendukung mengajaran membaptis orang yang sudah mendengar Injil. Perjalanan penginjilan keliling secara luas dijalankan para perkabaran Injil mulai tahun 1987. Daerah-daerah pedalaman terutama di barat laut Korea paling terbuka terhadap iman Kristen. Pendeta Samuel Moffett, perkabar Injil Presbyterian, menetap di kota Pyongyang. Ia melaporkan bahwa ia tidak perlu berkhutbah di luar karena orang Korea berbondong-bondong datang ke rumahnya bertanya-tanya tentang iman Kristen terbuka. Orang di Pyongyang sangat berbeda dengan sikap orang di kota Seoul, Korea Selatan, di mana hasil misi Protestan sangat lambat. Salah satu faktor pendorong perkembangan kekristenan di Korea adalah tersedianya Alkitab dalam bahasa Korea. Sebelum pada perkabaran Injil masuk Korea, Alkitab dibuka, nyanyian rohani disebarkan secara luas, usaha berkaitan dengan penyempurnaan terjemahan terluas sampai dengan tahun 1900. Terjemahan Perjanjian Baru yang diterbitkan pada tahun itu menjadi dasar gereja Protestan dengan memakai bahasa bangsa Korea, bahasa Hangul. Kristenan menjadi agama karya, itu agama yang kitab sucinya dapat dimengerti oleh semua orang yang termasuk rakyat kecil, sedangkan
bahasa Jepang, dan bahasa Cina hanya dimengerti oleh orang terpelajar. Hal ini berarti bahwa dari pemulanya kebudayaan khas bangsa Korea sehingga Kristenan dianggap mendukung pengumpulan bangsa Korea beberapa dengan gereja di negara-negara Asia lainnya. Gereja Korea tidak disamakan dengan penjajahan. Pada tahun 1891, badan-badan misi Protestan di Korea, 4 badan Presbyteria dan 2 badan misi Metodisi mencapai persetujuan bersama tentang pembagian ruang lingkungan pekerjaan misi agar mereka tidak bersaingan tentang bekerja sama mengabarkan Injil ke seluruh negara Korea. Gereja Presbyterian meneruskan kebijakan mengutamakan penginjilan langsung, sedangkan gereja Metodis memprioritaskan pelayanan pendidikan. Asas-asas misi Presbyterian di Korea berdasar pada Nephews Method atau Nephews Princess Dr. Jones Nephews, utusan gereja Presbyterian yang melayani di Cina, berkunjung ke Korea pada tahun 1990. Ia menyampaikan cita-citanya untuk pendidikan gereja di Asia yang benar-benar mandiri, yang tidak bertanggung pada gereja-gereja Barat, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Metode Nephews berdasarkan pada 4 asal yang sedang dan Alkitabiah. 1. Perambatan sendiri. Setiap orang Kristen terpanggil untuk mengabarkan Injil kepada tetangga pada waktu segan, sementara ia mencari penghidupan sendiri melalui pekerjaan dan pengeliaan yang sudah dimilikinya. 2. Kepemimpinan sendiri. Struktur, organisasi, dan metode gereja dikembangkan hanya sejauh kemampuan gereja nasional untuk mengurus dan menyokongkannya. 3. Pembiayaan sendiri atau penghidupan atas usaha sendiri. Sejumlah orang Kristen Korea diangkat menjadi penginjil penuh purna waktu sesuai dengan bakat dan panggilan mereka sesuai dengan kemampuan gereja menyokong penghidupan mereka. Kedua, gedung-gedung gereja dibangun dengan gaya arsitektur Korea sesuai dengan kemampuan gereja. Dan 4. Dasar Alkitabiah. Semua orang Kristen, baik jemaat biasa maupun pemimpin gereja atau orang berbakat yang akan menjadi pemimpin, mendapat pendidikan yang cukup lengkap supaya gereja kuat berdiri teguh. Pendidikan Alkitab merupakan bagian metode Nephews yang sangat mendasarkan dan tidak boleh diabaikan. Kumpulan-kumpulan penelaahan Alkitab terutama di Korea Barat Laut merupakan pendorongan utama pendewasaan jemaat. Bangsa Korea sangat menghargai kesusastraan sehingga mereka bersemangat belajar. Pada tahun 1904 dilaporkan bahwa 60% dari anggota gereja Presbyterian
ikuti penilaian Alkitab, konferensi pendidikan Alkitab yang berlangsung selama 1 minggu diadakan sekali setahun. 3. Perkembangan pada masa Jepang. Pada tahun 1895 mulai masa kepahitan dalam sejarah Korea. Pemberontakan di bagian utara Korea pada tahun 1893 disusul pemberontakan Tonghak di bagian selatan pada tahun 1894. Menghadapi kedua pemberontakan tersebut, pemerintah Korea minta pertolongan dari luar negeri. Akibatnya pecahlah perang antara Cina dan Jepang di tanah Korea. Dengan kemenangan Jepang pada tahun 1895, pengaruh Jepang di Korea menjadi lebih besar. Pada tahun 1904 sampai 1905, tanah Korea sekali lagi menjadi medan pertempuran ketika Jepang berperang dengan Rusia memperebutkan kuasa di Korea. Pada tahun 1910 secara resmi negara Korea dicaplok menjadi negara jajahan Jepang. Sejarah Korea yang berbeda dari sejarah negara-negara Asia lain mempunyai akibat yang unik. Kekristenan di Korea tidak pernah berkaitan dengan imperialisme Barat, tetapi berkaitan erat dengan nasionalisme Korea. Gereja bersatu padu dengan bangsa Korea menghadapi kesusahan dan penderitaan pada masa penjajahan Jepang. Kota Pyongyang hancur akibat pertempuran Jepang dengan Cina pada tahun 1894. Penduduknya turun dari 60.000 menjadi 15.000 jiwa. Umat Kristen terpencar-pencar, namun dalam tahun-tahun berikutnya gereja bertumbuh cepat sekali, baik di kota Pyongyang maupun di daerah sekitarnya. Perkembangan gereja Protestan pada awal abad ke-20 luar biasa cepatnya. Pada tahun 1894, diperkirakan 236 orang Kristen Protestan sudah dibaptis di Korea. Pada tahun 1910 jumlahnya sudah bertambah menjadi 30.000 orang. Dengan jumlah semua umat Kristen Protestan termasuk yang belum dibaptis diperkirakan 1673.052 orang. Anggota Gereja Katolik Roma bertumbuh dari 60.000 pada tahun 1900 menjadi 75.000 pada tahun 1910. Pertumbuhan gereja Protestan yang terbesar di pedalaman, terutama di daerah pedesaan di sekitar kota Pyongyang, Korea Utara. Kota Pyongyang merupakan pusat penginjilan gereja Presbyterian. Para penginjil Presbyterian Amerika memprioritaskan penginjilan langsung ketimbang pendidikan atau pelayanan medis. Metode tersebut tentu saja merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi perkembangan jemaat. Namun ada juga beberapa faktor lain yang tidak kalah pentingnya. Agama Syamanisme lebih kuat di bagian utara Korea, sehingga masyarakat yang belum menganut agama tinggi lebih terbuka terhadap pekabaran Injil. Kebanyakan petani di daerah utara adalah pemilik tanah yang lebih kaya dan berpendidikan lebih tinggi daripada masyarakat petani di Korea Selatan. Mereka diuntungkan oleh industrialisasi Jepang karena pengusaha Jepang menggali berbagai mineral di tanah Korea Utara. Masyarakat petani utara bebas memilih agama sendiri dan mampu mencukupi kebutuhan gereja menurut metode yang diajarkan Nephius. Berbeda dengan keadaan di Korea Utara, masyarakat petani di Korea Selatan terbagi dua. Golongan yang ban, yaitu golongan bangsawan, merupakan pemilik tanah yang sangat kaya dan berpendidikan tinggi. Filsafat Konghucu kuat berakar di antara golongan tersebut, sehingga sifatnya melawan ide-ide baru dan tertutup terhadap kekristenan. Sejumlah besar orang yang menjadi Kristen di daerah selatan berasal dari masyarakat petani, penyewa ataupun buruh tani yang kurang mampu membiayai gereja mandiri seperti yang dibayangkan Nephius. Pertalian keluarga merupakan jaringan sosial yang sangat kuat di Korea.
Jaringan tersebut dipakai sebagai jalan penyebaran Injil. Orang Korea yang menjadi Kristen menyampaikan Injil secara pribadi kepada sanak saudaranya dan kepada teman-teman sekampung. Jemaat-jemaat baru muncul di desa sebagai hasil dari penginjilan keluarga melalui pertemuan Rama Tama yang dilaksanakan orang Korea. Peranan pekabar Injil Barat hanyalah dilaksanakan orang Korea. Peran pekabar Injil Barat hanyalah mengajar dan membaptis orang yang sudah diinjili oleh orang Kristen Korea. Akibatnya orang Kristen Korea cepat bertumbuh dalam iman dan pengetahuan sehingga dengan cepat muncul orang berbakat sebagai pemimpin. Jemaat-jemaat berkembang menurut asas-asas Nephius, memimpin sendiri dan membiayai sendiri. Pada tahun 1896 ada 126 jemaat dengan 69 gedung gereja di daerah barat laut Korea. Pada tahun 1907 gereja Presbyterian secara resmi dinyatakan mandiri, sedang gereja di Pyongyang terdiri dari 33 tenaga asing dan 36 penatua berkebangsaan Korea menetapkan presbiteri atau dewan tua-tua gereja Presbyterian Korea. Ketua pertama adalah orang Barat Samuel Moffett, tetapi anggota-anggota berkebangsaan Korea merupakan mayoritas. Pada sidang yang sama, 7 orang alumni, yaitu angkatan pertama Sekolah Tinggi Teologi di Pyongyang, ditabiskan menjadi pendeta. Pembaruan rohani mencapai puncaknya pada tahun 1907. Ratusan orang berkumpul di kota Pyongyang menghadiri konferensi tahunan pendidikan Alkitab. Pada suatu kebaktian malam, semua jemaat tiba-tiba merasakan suatu perasaan batin yang sangat dalam, yakni kesadaran dan penyesalan penuh akan dosa, sehingga hadirin dengan menangis mengakui dosa kepada Tuhan, lalu pujian, syukur, dan kegembiraan meluap-luap. Baik penginjil Amerika maupun orang Kristen Korea saling mengakui kesalahan dan saling mengampuni, sehingga persekutuan yang kadang-kadang sulit menjadi rukun kembali. Kebangunan rohani di Pyongyang bergema di pertemuan-pertemuan di seluruh Korea. Pembaruan rohani menimbulkan semangat penginjilan yang kuat. Kebaktian penginjilan atau pembangunan rohani mulai diadakan setiap tahun sekali oleh gereja-gereja di Korea. Pekabar Injil diutus ke Siberia, Jepang, dan pada tahun kemudian hari ke Amerika Serikat dengan tugas penginjilan utama diarahkan kepada orang Korea yang bertempat tinggal di negeri tersebut. Pada tahun 1909 sampai 1911 semua gereja Protestan dan misi Protestan bergabung melaksanakan kampanye penginjilan nasional dengan tujuan memenangkan 1 juta jiwa untuk Kristus. Kebangunan rohani yang melanda Korea pada awal abad ke-20 telah muncul pada saat yang sangat kritis bagi bangsa Korea, yakni pada saat pengaruh Jepang semakin terasa. Fenomena tersebut sering terlihat di Korea, yakni pada masa gawat negara timbul kebangkitan rohani di lingkungan gereja. Pada tahun 1919 sesudah kegagalan gerakan kemerdekaan melawan Jepang, gereja Presbyterian mengadakan Gerakan Maju, yaitu program penginjilan nasional yang berlangsung 3 tahun. Pertemuan-pertemuan penginjilan besar disertai gejala-gejala kebangunan rohani, baik pada tahun 1928 sampai 1932 maupun tahun 1939. Kebijakan keagamaan pemerintah Jepang mengancam gereja pada saat yang kritis itu. Gejala-gejala kebangunan rohani muncul secara spontan di berbagai daerah.